Informasi lain, pemirsa, besar di negeri orang tidak mengikis rasa nasionalisme putra bangsa Wempi Dioktakoto. Walau segudang tawaran mengajaknya berpindah warga negara, hingga kini dirinya tetap memilih Indonesia sebagai tanah air. Namun potret nasionalisme ini juga mengingatkan pemerintah untuk menghargai putra-putri bangsa berprestasi di luar negeri. Berpuluh tahun hidup di negeri orang menyisakan perasaan asing di negeri sendiri dan asing di negeri orang bagi Wempi Dioktakoto. Lajang 39 tahun yang berprofesi sebagai konsultan startup dan bisnis di berbagai negara ini telah menetap di Australia sejak berusia 3 tahun. Ia mengenyam pendidikan dan berkarir secara global di Australia, Eropa, dan Amerika. Namun cintanya pada Indonesia tidak pernah luntur. Wah, cinta saya kepada Indonesia setinggi langit, lebih like I love Indonesia so much. This is who I am. This is my country. This is what I love. And ya, walaupun saya udah selama hidup saya 90 berapa persen hidup saya tinggal di luar negeri. This is my most favorite country in the world. Nggak ada negara yang saya lebih mencintai pada Indonesia. Pria yang terpilih oleh majalah Fortune sebagai salah seorang paling berpengaruh di Indonesia dalam daftar Fortune 40 Under 40 ini juga berkiprah sebagai kapitalis Ventura, chairman, CEO, dan pembicara internasional. Selama 20 tahun, dirinya melanglang buana dan sempat menetap di London, San Francisco, Hong Kong, Singapura, Sydney. Tetapi ia tidak pernah tergiur berpindah kewarganegaraan. Peraih penghargaan tertinggi dunia di bidang kewirausahaan di Asia Pacific Entrepreneurship Award ini juga menjadi penasihat perusahaan dan global entrepreneurship milik Hillary Clinton dan Barack Obama. Namun ia punya mimpi besar untuk Indonesia. Tawaran hidup mewah di luar negeri memang sangat menggiurkan. Namun Wempi bertekad tidak akan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Ya, sampai sekarang aja saya sebenarnya masih belajar Indonesia Raya gimana gitu kan. So ini adalah proses yang sangat penting bagi hidup saya. Kembali ke Indonesia and understand who I am as a person dan berkontribusi kepada negara. Sangat penting bagi saya. Belakangan negeri ini terpapar isu tak sedap status kewarganegaraan petinggi negara. Archandra Thahar menjadi menteri tersingkat dalam sejarah Indonesia yang hanya 20 hari masa kerja. Ia diberhentikan presiden setelah terbukti memiliki paspor Amerika Serikat. Kasus ini pun menyinggung seorang gadis belia asal Depok, Jawa Barat. Harapan Gloria Hamel menjadi paskibraka pengibar bendera pusaka di istana hampir pupus lantaran dirinya memiliki paspor Prancis. Berbeda dengan Archandra, kasus Gloria menjadi dilema karena dirinya belum berusia 18 tahun yang berarti diperbolehkan memiliki status warga negara ganda. Sayangnya kisruh ini menyisakan fakta ironis. Archandra dikenal sebagai putra bangsa berprestasi. Ia adalah pemilik 3 paten pengeboran minyak lepas pantai. Terlepas Archandra memilih menjadi warga negara asing, dilema sejenis ini seringkali terjadi pada putra-putri bangsa yang diakui di luar negeri namun terasing di tanah air. Dia berpikir karena di Indonesia juga mungkin dia tidak diperhatikan, tidak terfasilitasi, akhirnya kemudian dia memilih di sana dia mengabdi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di negara lain. Jaringan pergaulan dan juga penghargaan terhadap kualitas sumber daya manusia diklaim menjadi alasan utama seseorang berpindah kewarganegaraan. Maka bolehlah jika kasus Archandra Thahar dan Gloria dijadikan momentum pemerintah untuk kembali mewacanakan undang-undang Dwikenegaraan. Fani Supenda, Nika Carolina, Jakarta. Ya, alasan pindah kewarganegaraan bisa ditelusuri dari sisi motivasi pengembangan diri, di samping motivasi ekonomi dan buruknya negara asal. Kami petakan dalam grafis berikut. Sebuah hasil studi yang dilansir Gallup Internasional menemukan fakta sebanyak 700 juta orang di seluruh dunia berangan-angan untuk pindah ke negara lain. Dari jumlah ini, penduduk sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, dan juga Asia mendominasi. Adapun negara tujuan berpindah
paling favorit adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Spanyol, Arab Saudi, Jerman, dan Australia. Bila dilihat dari angka PNMI atau Potential Net Migration Index, niat berpindah negara juga terjadi di Indonesia. Bila benar terjadi, diperkirakan akan ada 12 juta orang atau 5% penduduk Indonesia berpindah ke negara lain. Haiti dan El Salvador bahkan bisa kehilangan setengah penduduknya. Sementara data menyebutkan lebih dari 70% mahasiswa Tiongkok enggan kembali ke negaranya setelah bersekolah di luar negeri. Keinginan migrasi kebanyakan muncul karena rendahnya tingkat pengembangan manusia sekaligus buruknya kualitas hidup di negara asal. Ringkasnya, motivasi utama migrasi antara lain terdesak konflik atau bencana alam, keinginan berkumpul dengan anggota keluarga, memulai bisnis baru, mencari kebebasan berekspresi, serta potensi kualitas hidup yang lebih baik untuk anak-anak. Sementara keputusan seseorang untuk bermigrasi dipengaruhi faktor usia dan pendidikan. Seseorang dengan kemampuan mobilitas besar, berusia 35 tahun dan berpendidikan cukup tinggi, cenderung lebih berkeinginan besar untuk pindah ke negeri orang jika dibandingkan insan yang lebih tua dan berpendidikan kurang. Uniknya pengungsi dan manusia perahu sangat mengincar Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Norwegia karena berada dalam peringkat 20 lokasi paling nyaman yang dihuni dari 182 negara di dunia.